Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025. Siang ini saya berada di Dam Serandaan dan ingin mengabarkan kepada pemirsa semuanya kondisi terkini di Dam Serandaan ataupun di tanggul darurat Serandaan. Kondisi air di Sungai Progo saat ini kelihatan cukup dangkal dan belum ada aktivitas untuk pembangunan di Dam Serandaan ini, dan kemungkinan Dam Serandaan ini akan dikerjakan di bulan Juli ataupun Agustus tahun ini. Sebenarnya untuk kondisi dari Sungai Progo ini saat ini juga sudah memungkinkan untuk pengerjaan proyek pembangunan Dam Serandaan ini. Namun sampai saat ini belum ada titik terang untuk kapan pengerjaan proyek Dam Serandaan saat ini. Dan seperti inilah kondisi tanggul darurat yang berada di Serandaan ini. Kondisinya masih belum ada perubahan, masih seperti beberapa waktu lalu saat saya meliput dari sebelah sisi timur Sungai Progo. Dan untuk tetrapod yang berada di tengah itu yang berjumlah 5 buah ataupun 6 buah masih tetap bertengger di posisinya. Untuk di sebelah selatan juga tidak ada perubahan. Tetrapod yang sudah berserakan di sebelah selatan ini masih berada di tempatnya masing-masing. Dan kita bisa melihat di sisi sebelah selatan tanggul darurat ini ada kegiatan aktivitas penambangan pasir yang berada di tengah Sungai Progo. Dan kita juga bisa saksikan untuk jembatan Pandan Simo yang berada di sebelah selatan sana juga masih bisa kita lihat dari tanggul darurat Dam Serandaan ini. Nah, ada beberapa kendaraan yang berada di tengah sungai, sekitar 6 truk yang sedang mencari atau yang sedang muat pasir. Untuk efek dari jebolnya Dam Serandaan ini sangat terasa sekali bagi warga sekitar sebelah barat Sungai Progo, karena air sumur yang berada di rumah-rumah penduduk itu mengalami kekeringan. Dan untuk saat ini sumur-sumur yang berada di warga sekitar juga agak diperdalam lagi. Yang sebelumnya sumur itu berkisar antara 10 hingga
15 meter. Saat ini menurut cerita bapak yang berada di sebelah barat sana yang merumput, itu air sumur mengalami kekeringan dan harus juga diperdalam sumurnya untuk mencapai titik air yang dibutuhkan. Dan kedalaman air berkisar antara 20 sampai 25 meter. Sepanjang sebelah sisi barat ini warga merasakan dampaknya yang cukup luar biasa untuk air minum, dan bahkan ada yang melakukan pengeboran sumur agar mendapatkan air minum yang lebih layak konsumsi. Dan di sebelah selatan ini ada bapak-bapak mencari ikan dengan jala. Kita lihat saja untuk hasilnya, apakah dia berhasil mendapatkan ikan-ikan. Nah, untuk kondisi di pondasi ataupun di tiang girder jembatan Serandaan 2, kelihatannya untuk borpel sudah kelihatan karena air memang cukup kecil. Dan bisa kita lihat di sebelah selatan sana, di arah tanggul darurat juga kelihatan air memang cukup kecil. Semoga saja untuk pembangunannya dam yang baru segera dimulai, karena untuk warga sekitar di sebelah sisi barat Sungai Progo ini sudah merasakan begitu besar dampak dari jebolnya dam Serandaan ini, karena warga mengalami kekeringan air yang cukup signifikan dari beberapa bulan yang lalu sampai saat ini. Air yang berada di sumur sudah mengalami kekeringan, dan untuk mendapatkan air yang bersih, air konsumsi ini, masyarakat sekitar membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bikin sumur bor atau sumur pompa yang baru, karena untuk sumur-sumur yang kemarin adalah sumur tradisional yang masih galian manusia. Namun untuk saat ini semuanya sudah kering dan warga harus melakukan pengeboran untuk membuat sumur yang baru, karena kedalaman sumur yang lama sekitar 10-15 meter sudah tidak ada airnya lagi. Dan untuk pengeboran sumur ini membutuhkan sekitar 50-100 meter untuk mendapatkan air bersih atau layak konsumsi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya, dan selamat siang, salam sehat, semoga selalu bahagia. Sampai jumpa lagi untuk liputan selanjutnya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.